Welcome to my channel. Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Para ilmuwan itu memperkirakan ada lebih dari 500 juta bentuk kehidupan di bumi. Bentuk kehidupan di bumi memiliki wujud yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Anda tetap dapat mengelompokkannya. Hal tersebut dapat Anda lakukan dengan mengamati persamaan dan perbedaannya. Misalnya, gajah, jerapah, antelop, dan zebra pada gambar tentu memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik. Apa perbedaan dan persamaan karakteristik antara gajah, jerapah, antelop, dan zebra? Kalian bisa memperhatikan gambar. Untuk mengetahui lebih jelas tentang klasifikasi makhluk hidup, kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Sebelum kita bahas tujuan dan manfaat dari klasifikasi, saya menjelaskan dulu bahwa pengklasifikasian merupakan suatu proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri tertentu. Nah, organisme yang mempunyai ciri yang sama dikumpulkan sebagai suatu kelompok. Ada beberapa tujuan klasifikasi. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan dari makhluk hidup tersebut. Yang keempat, mempelajari evolusi. Nah, sedangkan manfaat dari klasifikasi itu sendiri untuk mempermudah mempelajari organisme yang beraneka ragam. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Nah, kemudian yang ketiga itu ada memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam upaya konservasi makhluk hidup. Dan yang keempat, untuk memperoleh informasi mengenai potensi makhluk hidup yang menguntungkan bagi manusia. Nah, jadi itu dia tujuan dari manfaat klasifikasi itu sendiri. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Nah, itu adalah hewan komodo, kucing, dan harimau. Hewan tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan, yaitu memiliki kaki. Nah, harimau memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan kucing daripada komodo. Nah, hal tersebut karena harimau dan kucing memiliki banyak persamaan ciri dibandingkan dengan komodo. Nah, jadi harimau dan kucing itu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat berdasarkan adanya kaki yang dimiliki. Sedangkan komodo adalah hewan yang bertelur dan kulitnya bersisik ataupun melata. Sedangkan kucing dan harimau hewan yang menyusui dan bertulang belakang dan juga berambut. Sekarang kita lanjut dasar-dasar klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, yang pertama berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Nah, setiap makhluk hidup itu kan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan setiap makhluk hidup yang lain. Nah, berdasarkan persamaan, kita bisa mengamati ciri-ciri hewan tersebut pada gambar ya. Misalnya pada hewan kuda dan sapi, termasuk kelompok vertebrata karena kedua makhluk hidup tersebut memiliki tulang belakang. Nah, selain daripada itu, sapi dan hewan tersebut juga dan kuda merupakan hewan mamalia karena memiliki kelenjar susu. Kuda dan sapi juga dimasukkan dalam kelompok hewan tetrapoda karena memiliki 4 kaki. Tetra artinya 4, podos artinya kaki. Nah, itu dia berdasarkan
persamaannya. Sedangkan berdasarkan perbedaannya, meskipun sapi dan kuda merupakan satu kelompok yaitu mamalia, kedua organisme tersebut dapat pula dipisahkan sebagai kelompok yang berbeda berdasarkan cirinya. Contohnya nih, jumlah jari di setiap kaki. Kuda itu memiliki 1 jari di setiap kakinya sehingga termasuk dalam kelompok mamalia berjari ganjil. Sementara sapi itu memiliki 4 jari di setiap kakinya sehingga termasuk ke dalam kelompok mamalia berjari genap atau Artiodactyla. Nah, itu dia berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Contohnya adalah sapi dan kuda. Selanjutnya, kita akan bahas dasar klasifikasi berdasarkan manfaat. Nah, klasifikasi itu dilakukan memiliki dasar dan tujuan yang jelas ya. Misalnya nih, kita perhatikan tanaman sayur-sayuran. Pada gambar tersebut terdapat kubis, selada, brokoli, wortel, mentimun, terong, dan lain-lain. Itu dimasukkan ke dalam satu kelompok tanaman sayur-sayuran. Nah, dasar pengelompokan tersebut adalah tanaman tersebut dapat digunakan sebagai sayuran. Tujuan pengelompokan tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut sebagai sayur-sayuran. Nah, itu dia berdasarkan manfaat. Jadi, klasifikasi ini dapat dilakukan oleh siapa saja ya, asal memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Nah, bagi kalian yang mau mengetahui dasar klasifikasi berdasarkan manfaatnya, bisa langsung mempraktekannya. Selanjutnya, kita akan bahas dasar klasifikasi berdasarkan morfologi dan anatomi. Nah, berdasarkan morfologi dan anatomi, klasifikasi ataupun pengelompokan makhluk hidup itu didasarkan pada persamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu. Nah, ciri yang digunakan itu terutama ciri morfologi dan anatomi. Nah, tahukah kalian apa itu morfologi dan apa itu anatomi? Morfologi itu merupakan ciri yang tampak pada bagian luar tubuh makhluk hidup. Sedangkan anatomi itu adalah ciri yang ada di bagian dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, ciri morfologi dan anatomi yang dapat digunakan dalam mengklasifikasi hewan antara lain ada tidaknya tulang belakang, bentuk alat geraknya, jumlah sayap pada serangga, dan ruas pada tubuh dan juga jumlah kaki. Nah, contohnya adalah pada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tersebut yang kita perhatikan di gambar itu berbeda. Nah, tetapi memiliki ciri yang hampir sama sehingga pengklasifikasiannya memerlukan ketelitian. Nah, itulah dia dasar klasifikasi berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Yang terakhir, kita akan bahas dasar klasifikasi berdasarkan ciri biokimia ya. Dalam perkembangannya, ciri-ciri biokimia biasanya digunakan dalam pengklasifikasian. Misalnya jenis protein, jenis-jenis enzim, dan ada atau tidaknya membran organel sel. Nah, ketika seorang anak lahir, anak tersebut mewarisi 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayahnya. Untuk memperoleh informasi mengenai orang tua dari seorang anak, dapat dilakukan perbandingan DNA. Meskipun ciri wajah dan tubuhnya tidak mirip, jika DNA-nya cocok, dapat dipastikan orang tersebut merupakan ayah dari bayi tersebut. Nah, kita perhatikan pada gambar, anak 1 dan 3 itu merupakan anak dari ibu dan ayah, sedangkan anak 2 merupakan anak dari ibu, tetapi bukan anak ayah. Dan anak 4 bukan anak dari ibu atau anak ayah. Nah, kita bisa perhatikan ya, mana ibu, mana ayah, mana anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4.
Itu bisa dilihat dari bagaimana jumlah sel telur dan spermatozoanya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa ketika seorang anak lahir, anak tersebut mewarisi 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Nah, untuk memperoleh informasi mengenai orang tua dari seorang anak, itu dapat dilakukan dengan memperoleh informasi mengenai cek DNA ya. Jadi nanti akan dilakukan cek DNA. Jika DNA-nya cocok, berarti dapat dipastikan orang tua tersebut ataupun ayah dan ibu tersebut memiliki anak. Jadi, kalau misalnya kalian melihat diri kalian ya berbeda dengan orang tua, bukan berarti kalian bukan anaknya, ya, tetapi bisa saja ciri yang diturunkan dari ayah tersebut itu tidak ke kalian. Nah, tetapi kalian itu diturunkan dari gen ataupun sifat dari nenek moyang kalian. Oke? Nah, jadi demikian klasifikasi makhluk hidup yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama tadi sudah kita pelajari tentang tujuan dari klasifikasi. Kita juga sudah bahas tentang manfaat dari klasifikasi tersebut. Nah, kita juga sudah bahas dasar-dasar klasifikasi, ada 4 tadi ya. Saya ulangi sekali lagi. Dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dasar klasifikasi itu berdasarkan manfaat. Ya, jadi kita bisa mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan tersebut berdasarkan manfaatnya. Nah, yang ketiga, kita juga bisa mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi. Morfologi itu tadi adalah ciri yang dapat diamati ataupun yang tampak dari luar tubuh makhluk hidup itu sendiri, sedangkan anatomi itu adalah ciri yang ada di bagian dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, dasar klasifikasi itu didasarkan atas ciri biokimia. Nah, itu dia dasar klasifikasi pada makhluk hidup. Semoga video ini bermanfaat ya, tapi sebelumnya jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga video-video selanjutnya bisa semakin lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga terus subscribe dan dukung channel ini ya, supaya channel ini bisa berkembang semakin lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.